Sejak awal peradaban, manusia tidak pernah merasa benar-benar sendirian di planet ini. Di balik kabut sejarah dan batas cakrawala, setiap budaya memiliki catatan tentang mereka yang tak kasat mata namun terorganisir. Dari pegunungan Kaf di Timur Tengah hingga dunia Aussie di perbukitan Irlandia, dari istana bawah laut Ryujin di Jepang hingga kota gaib modern Saranjana di Kalimantan. Riset lintas budaya menunjukkan pola yang serupa. Kerajaan jin bukanlah sekedar hantu yang menakutkan, melainkan sebuah masyarakat dengan hierarki, hukum, dan wilayah kekuasaan. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah kerajaan jin benar-benar ada dalam realitas fisik, ataukah mereka adalah proyeksi dari ingatan kolektif manusia? Di Indonesia, tidak ada nama yang lebih menggetarkan selain Kerajaan Laut Kidul. Secara metafisika, jutaan orang meyakini eksistensi sebuah pemerintahan gaib di dimensi eterik, lengkap dengan bala tentara dan kereta kencana. Namun, riset multidimensi memberikan kita perspektif yang lebih luas. Secara politik, sejarah mencatat bahwa narasi Ratu Kidul adalah instrumen legitimasi kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Pertemuan spiritual di pantai selatan menjadi simbol bahwa sang raja berdaulat atas alam nyata maupun alam gaib. Para praktisi spiritual tidak menggunakan instrumen fisik, melainkan melalui metode rawuh atau pemanggilan. Saya minta dengan sangat, tinggalkan raga ini. Meditasi dan pengamatan batin untuk membuktikan keberadaan kerajaan ini. Menurut para ahli supranatural, kerajaan ini tidak berada di dimensi materi kita, melainkan di dimensi eterik atau alam halus. Inilah alasan mengapa teknologi radar atau kapal selam tidak bisa menemukannya. Kerajaan ini digambarkan memiliki struktur pemerintahan yang sangat rapi, mirip dengan kesultanan di Jawa pada abad ke-16, lengkap dengan patih. Tokoh terkenal adalah Nyai Roro Kidul sebagai menteri atau patih, panglima perang, dan jutaan bala tentara. Meski menguasai seluruh Samudra Selatan, titik-titik seperti Parangkusumo, Pantai Karanghau, dan Vihara Gunung Timur diyakini sebagai gerbang masuk utama dari kerajaan tersebut. Paranormal meyakini adanya perjanjian gaib antara Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah untuk menjaga keseimbangan Pulau Jawa. Berdasarkan hasil riset yang menggabungkan pandangan para psikologi atau paranormal dan data geografis, keberadaan Kerajaan Laut Kidul seringkali diidentifikasi melalui titik-titik yang dipercaya sebagai pintu gerbang atau konsulat spiritual di sepanjang pesisir selatan Jawa. Di antaranya, pintu utamanya adalah Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Secara paranormal, ini dianggap sebagai gerbang utama dan paling sakral. Dipercaya sebagai lokasi pertemuan pertama antara Panembahan Senopati, pendiri Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kidul. Terdapat batu Cepuri yang menjadi titik koordinat ritual penting bagi Keraton Yogyakarta. Namun secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik sand dunes atau gumuk pasir yang langka di dunia, menciptakan suasana alam yang unik yang mendukung narasi mistis. Kamar 308 Hotel Ina Samudra, Sukabumi. Lokasi ini unik karena dianggap sebagai gerbang di dalam bangunan modern. Dipercaya sebagai tempat persinggahan spiritual Sang Ratu saat berada di wilayah barat, Pelabuhan Ratu. Kamar ini selalu didekorasi dengan warna hijau dan aroma melati. Secara ilmiah, Pelabuhan Ratu terletak di teluk yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dengan kedalaman palung yang mencapai ribuan meter, menjadikannya salah satu titik oceanografi paling aktif. Pantai Karanghau, Sukabumi. Terdapat tebing karang yang menjorok ke laut yang diyakini sebagai tempat Sang Ratu melakukan meditasi atau menampakkan diri.
Secara ilmiah, struktur geologi karang di sini sangat tajam dan ekstrem, seringkali menciptakan efek suara angin dan ombak yang masuk ke lubang karang atau efek blowhole yang sering diinterpretasikan sebagai suara-suara gaib. Pantai Sembukan, Wonogiri, mitos lokal menyebutkan pantai ini adalah gerbang ke-13 dari kerajaan Ratu Kidul. Digunakan sebagai jalur pertemuan dengan raja-raja dari Kasunanan Surakarta. Lokasinya di apit dua bukit besar, menciptakan resonansi suara ombak yang sangat kuat dan berwibawa, secara psikologis memberikan kesan kehadiran kekuatan besar. Pantai Ayah dan Goa Ratu, Kebumen atau Cilacap. Kompleks perbukitan kapur atau karst ini memiliki banyak goa bawah tanah yang dipercaya tembus hingga ke dasar samudra, tempat singgahsana Ratu Kidul berada. Namun, secara geologis, wilayah karst memang memiliki sistem sungai bawah tanah yang kompleks yang berakhir di laut, menjelaskan kaitan fisik antara goa darat dan air laut. Namun, di balik mistisisme itu, tersimpan data yang jauh lebih dingin dan faktual. Riset geologi modern mengungkap sebuah rahasia besar. Di sepanjang pantai selatan Jawa, menemukan lapisan deposit pasir laut jauh di daratan yang menandakan terjadinya tsunami raksasa di masa lalu. Penjejakan karbon menunjukkan salah satu tsunami besar terjadi sekitar tahun 1584. Tahun ini bertepatan dengan masa pendirian Kesultanan Mataram oleh Panembahan Senopati. Dengan memohon rahmat yang widi, hari ini Kesultanan Mataram berdiri. Dalam babat Tanah Jawi, dikisahkan saat Senopati bertapa, air laut mendidih, badai besar terjadi, dan ikan-ikan terdampar ke daratan. Ini adalah deskripsi puitis yang sangat akurat untuk menggambarkan tsunami. Dalam naskah kuno, pertemuan Senopati dan Ratu Kidul diawali dengan fenomena alam yang mencekam, yakni gelombang tinggi, yang dianggap sebagai kemarahan Ratu Kidul atau tanda kehadirannya. Nenek moyang kita tidak mengenal istilah lempeng tektonik atau zona subduksi. Mereka merekam trauma bencana tersebut ke dalam bentuk personifikasi. Ratu Kidul adalah wajah dari kekuatan alam yang tak terkendali. Larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Kemangkanatan Tuan Bah. Secara praktis, jika seseorang terseret arus rip current atau arus balik yang sangat kuat di pantai selatan dan memakai baju hijau, ia akan sangat sulit terlihat karena warna baju menyatu dengan warna air laut yang kehijauan. Legenda diambil oleh Ratu Kidul sebenarnya adalah peringatan bahaya arus laut yang ganas yang kemudian diubah menjadi hukum adat gaib agar lebih dipatuhi. Ing jaman biyen, nalika jagat isih enom, ana naga gedhe sing njaga segara kidul. Riset baik dari segi paranormal dan ilmiah, keduanya bertemu pada satu titik, penghormatan terhadap alam. Baik karena takut kualat, mistis, maupun takut terkena bencana, sains, tujuannya adalah agar manusia tetap waspada saat berada di wilayah pantai selatan yang ganas. Jadi, apakah kerajaan jin ini nyata atau hanya budaya yang sengaja dibentuk? Silahkan jawab di kolom komentar. Dan pastikan selalu menghargai kebudayaan yang terbentuk. Karena mungkin saja nenek moyang kita melabeli tempat atau bangunan menjadi mistis, supaya kita selalu menjaga aset-aset peninggalan zaman dahulu yang memiliki sejarah penting di dalamnya. Jangan lupa follow channel Lira Dreams untuk konten selanjutnya.